Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilia dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan membahas tauhid sebagai prinsip ekonomi. Nah, sebelum kita membahas tauhid sebagai prinsip ekonomi, kita harus tahu dulu apa itu tauhid. Tauhid sebagai pondasi utama ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat muslim, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi. Tauhid sendiri itu adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada hendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofi mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut atau mutlak dan hakiki. Manusia hanya memegang amanah atau trustee untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumber daya itu, manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah. Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan. Manusia yang berperan sebagai khalifah dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, sumber daya itu merupakan nikmat Allah yang tak terbatas banyaknya. Konsep tauhid juga mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, ekspor impor bertitik tolak dari tauhid atau keilahian dan dalam koridor syariah yang bertujuan untuk menciptakan falah guna mencapai ridha Allah. Tauhid dalam produksi juga mengajarkan bahwa barang-barang yang diproduksi adalah barang yang baik dan halal. Misalnya, sebagai pelaku ekonomi yang bertauhid, kita tidak akan mau memproduksi rokok, miras, apalagi narkoba, serta barang-barang haram lainnya. Selanjutnya ada prinsip tauhid dalam ekonomi. Yang pertama ada prinsip keadilan. Berperilaku adil sangat penting dan ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Seperti perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kepada orang lain. Yang kedua, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang berarti hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Yang ketiga, prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Dalam prinsip ini, seseorang yang dalam melaksanakan muamalatnya tidak berdasarkan pemaksaan dan tidak terbebani. Keempat, ada prinsip persamaan. Dalam Al-Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat 13 ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas bagi kaum muslim saja. Ayat ini menghendaki tidak ada perbedaan antara sesama manusia dengan alasan apapun, begitupun manusia dalam muamalat. Yang kelima ada prinsip tolong-menolong, yang berarti bantu-membantu antar sesama anggota masyarakat seperti adanya jual-membeli, pinjam-meminjam, ataupun lainnya. Yang keenam, ada prinsip toleransi. Toleransi yang dikehendaki oleh Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi tanpa memandang ras dan warna kulit. Selanjutnya ada tauhid dalam ekonomi Islam. Para ahli ekonomi selalu mengemukakan jargon bahwa sumber daya alam terbatas. Sedangkan dalam ekonomi Islam, sumber daya alam banyak dan melimpah. Karena itu, menurut ekonomi Islam, krisis ekonomi yang dialami suatu negara bukan karena terbatasnya sumber daya alam, melainkan karena tidak meratanya distribusi sehingga munculnya ketidakadilan sumber daya. Selanjutnya, ekonomi Islam ilahiyah berpijak pada ajaran tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di muka bumi dan langit adalah miliknya.
Manusia harus dapat dipercaya, memegang amanah untuk mengelola dan mempergunakan apa yang dianugerahkan oleh Allah, kebahagiaan umat manusia, dan bukan kepentingan individual. Sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir pembahasan saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.